Ya, jadi ini ada bermacam-macam sheet ya, dari rekap beli, rekap jual, rekap piutang barang, rekap piutang, rekap laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, kemudian laporan posisi keuangan yang disebut dengan neraca. Awalnya adalah mungkin kalau ada pembelian, Sagittarius Supplier melakukan pembelian pada tanggal 12 Mei 2020 dengan kode 112. Tipenya adalah, barangnya adalah handuk misal dari toko Sumber Jaya. Total jumlahnya melakukan pembelian itu sebesar 4 juta. 4 juta, terus mendapatkan retur, misalkan saja ini mendapatkan returnya sebesar 1.500.000. Potongan harga sebesar 500.000. Nah, di sini kita akan membayarkan total sebesar, jumlah ini akan dikurangi retur dengan potongan penjual, yaitu dengan rumus Excel seperti berikut. Jumlah akan dikurangi dengan retur, dikurangi lagi dengan potongan harga, itu adalah sebesar 2 juta. Nah, yang harus dibayarkan adalah 2 juta. Misal Sagittarius Supplier akan tidak membayar secara penuh, namun membayarkan sebesar 1.500.000. Nah, 1.500.000 berarti kan masih kita utang. Nah, cara mencari utangnya adalah dengan menggunakan rumah lagi. Total ini dikurangi kita membayar tunainya berapa. Kemudian akan ketemu utang Sagittarius Supplier sebesar 500.000 untuk pembelian tanggal 12 Mei dengan toko Sumber Jaya. Untuk selanjutnya adalah misal kita mendapatkan pendapatan dari penjualan ini. Dari penjualan kita dari awal saja, tanggalnya juga mungkin sama, 12 Mei 2020. Kemudian sellernya adalah namanya mungkin Pak Joko dengan kode 212. Transaksi adalah barangnya mungkin sikat gigi. Tokonya PT Jaya dengan jumlah sebesar 3.500.000. 3.500.000, returnya sebesar 1 juta. Dan potongan harga mungkin sebesar 1 juta juga. Nah, cara melihat totalnya sama dengan yang tadi, yaitu dengan jumlah yang ada dikurangi dengan retur dan juga dikurangi dengan potongan harga sebesar 1.500.000. Kemudian dari pembeli sendiri ini, pembeli membayarkan sebesar tidak penuh sebesar 1.500.000, namun membayarkan hanya sebesar 750.000. Nah, kita akan mendapatkan piutang sebesar total tadi dengan tadi dikurangi dengan yang telah dibayarkan. Nah, jadi kurangnya adalah sebesar 750.000. Nah, untuk selanjutnya adalah rekap tentang piutang. Piutang itu yang berasalkan dari sini tadi, kita memiliki piutang 5.000, akan dicatat dalam rekap piutang barang dagang seperti berikut. Contohnya adalah sama, tanggalnya adalah tanggal 12 Mei 2020. Kemudian dengan kodenya adalah 212. Transaksi penjualan sikat gigi dengan suppliernya nama Pak Joko. PT Jaya, jumlahnya adalah sebesar 3.500.000. 3.500.000 dengan DP sebesar, DP-nya mereka ke jumlahnya ini kan jumlah awal. Nah, setelah kita kurang-kurangkan berarti kan tidak 3.500.000. Yang sebenarnya adalah sebesar totalnya 1.500.000. 1.500.000. Nah,
1.500.000, DP-nya baru dibayarkan sebesar 750.000. Oh maaf, salah, kebanyakan. 150.000. Kemudian piutangnya yang kita dapatkan sebesar 750.000. Nah ini kan untuk piutang yang kita dapat dari hasil penjualan Sagita Supplier. Nah untuk pembeliannya sendiri kan kita juga memiliki utang. Nah utang itu akan ditulis sendiri dalam rekap utang ini. Sebelumnya kita hapus dulu. Tanggalnya belinya sudah saya lupa, sama 12 Mei 2020. Kemudian kodenya adalah 112, transaksi untuk handuk. Suppliernya adalah Sumber Jaya. Sumber Jaya, jumlahnya sebesar 2 juta. 2 juta dibayarkan sebesar 1.500.000. Nah kan utangnya seperti cara yang tadi, memakai rumus Excel, yaitu pengurangan dengan menggunakan DP. Nah jadi sama seperti yang tadi, kita sudah merekap hasil utang dari pembelian, juga rekap piutang dari hasil penjualan. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil-hasil seperti ini, rekap dari jual beli, kita kan sudah mengerti kita dapat berapa dan memiliki biaya berapa. Kemudian masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini penjualannya awal kita mendapatkan penjualan, kita masuk ke penjualan tadi saja hanya satu transaksi, yaitu penjualan sebesar 3.500.000. Mohon maaf, 3.500.000. Kemudian dibayarkan returnya sebesar 1 juta dan juga potongan harga 1 juta. Nah di sini akan lihat jumlah retur atau otomatis, karena sudah saya masukkan rumus bahwa jumlah retur adalah hasil penjumlahan dari retur penjualan dan potongan penjualan. Dan hasil dari retur dan potongan penjualan ini akan ditambahkan dengan penjualan tadi sebesar 3.500.000, jumlah returnya 2 juta. Kemudian akan dikurangkan, maksudnya dikurangkan dengan penjualan tadi, jadi hasilnya penjualan bersih sebesar 1.500.000. Kemudian harga pokok penjualan di sini ibaratkan saja 2.500.000. Nah 2.500.000 ini kemudian labanya adalah rugi ya 1 juta. Kemudian pendapatan usaha di sini kita tulis saja pendapatan usahanya sebesar 2.500.000. Dan pendapatan lain mungkin dari pendapatan lain yang kurang tahu juga, saya tidak sebelum mungkin pendapatan lain, tapi kita sebutkan saja di sini sebesar 3 juta. Nah jadi 3 juta ini kan pendapatan ini akan menambahkan hasil dari penjualan tadi secara otomatis dengan menggunakan rumus Excel tadi yang sudah diinputkan. Kemudian untuk bebannya ini, beban usaha kita libatkan saja untuk biaya lainnya 1.750.000. Kebanyakan. Dan lain-lain sebesar 250.000. Kemudian dari jumlah pendapatan tadi yang telah digunakan bruto tadi, jadi kita telah melakukan kerugian, rugi laba ini berarti bukan laba, akan menjadi ini akan diganti saja sebesar 4.500.000 lah.
ini kita untung 3 juta. Apa ini kita dalam kurung bukan berarti pengurangan. Setelah itu dapatkan pendapatan sebesar 5.500.000, kemudian akan ada beban sebesar 2 juta. Kemudian hasilnya adalah seperti berikut. Ini kurang satu rumus, kita tambahkan dulu ini, kemudian ditambahkan dari laba ditambahkan dengan ini, dan hasilnya adalah seperti ini ya. Setelah hasilnya seperti ini, mengenai laba bruto 3 juta, kemudian ada jumlah pendapatan 5.500.000, kemudian memiliki beban 2 juta, berarti dikurangi, dan hasilnya laba rugi sebelum pajak penghasilan adalah 500.000. Kemudian misal ada beban pajak penghasilan sebesar 10%, kemudian kan dikalikan dengan 10 besar, hasilnya adalah 50.000. Jadi ini untuk contoh saja perhitungannya seperti ini. Nah, ini modal awal mungkin 7.500.000. Tadi laba rugi adalah dari hasil tadi, hasilnya laba rugi sebelum pajak penghasilan ini ada 50.000. Kemudian prefnya mungkin tidak ada. Modal akhirnya adalah sebesar ini, akan ditambahkan dengan laba yang didapat tadi. Modal akhirnya adalah sebagai berikut. Kemudian masuk ke laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini kita mendapatkan data, mungkin kita asal saja 757.500.000. Kemudian kasnya sebesar 3.500.000. Giro mungkin 125.000. Dan deposito 750.000. Akan menambah secara otomatis menjadi jumlah kas dan setara kas. Kemudian piutang usaha dari kita tadi, piutang ini kita ambil dari sini saja. Piutang usaha dari rekap piutang, yaitu dari sini ya, langsung saja. Untuk persediaan 2 juta, beban dibayar di muka adalah sebesar 125.000. Aset tetap sebesar 1.500.000. Dan akumulasi penyusutan sebesar 450.000. Hasilnya adalah sebagian berikut. Kemudian utang usaha kita didapat dari utang yang telah kita rekap tadi adalah sebesar berikut ya, 500.000. Utang bank. Nah, utang bank ini misal kita memiliki utang bank, kita catat di sini misalkan ya dengan tanggal 15 Mei transaksi utang bank, pinjam bank. Jumlahnya adalah 3 juta. Nah, utangnya pun juga 3 juta. Nah, kita masukkan saja di sini di laporan posisi keuangan. Utang bank sebesar 3 juta. Ya, jadi jumlah liabilitas adalah 3.500.000. Nah, modal ini berasal dari modal perubahan modal tadi. Modal akhir adalah 7.550.000. Saldo laba defisit itu
dari hasil laba tadi sebesar 50.000. Kita masukkan saja. Jumlah ekuitas di sini adalah hasil dari modal dan saldo laba. Ya, adalah sebesar ini, dan jumlah liabilitasnya adalah ya seperti ini. Adalah kira-kira output dari kita supplier menggunakan rumus Excel dengan menggunakan akuntansi biasa. Menggunakan rumus-rumusnya sangat simpel, mulai dari tambahan, pengurangan, pembagian, dan lain-lainnya hanya sebatas rumus-rumus dasar Microsoft Excel. Dan raca tadi kan yang telah kita temukan dari hasil perhitungan tidak balance. Nah, sekarang coba dimisalkan balance supaya nanti tidak terjadi kecurigaan dalam hasil nyatanya, operasional nyatanya. Jadi di sini kita ganti saja sebesar 1.500.000. Kemudian ininya di saldo laba yang kita dapatkan dari laba rugi sebesar 100.000. Nah, ini masih kurang, kita tambahkan lagi sebesar 400.000. Ya, seperti ini kira-kira balance telah menjadi balance.